Untuk materi mesin press yang kemarin sudah bagian-bagian mesin ball press ya. Fungsi mesin press yaitu meratakan benda kerja. Ya, nah yang ini fungsi mesin press meratakan benda kerja seluruh permukaan ya. Nah, setelah itu yang kedua membuat macam-macam benda kerja. Misalkan ini pisaunya ya, ini membuat gear ya. Jadi mesin press tadi satu meratakan benda, meratakan. Nah, ini meratakan, sekali lagi meratakan benda. Ini pembut milling atau press bertingkat ya, dibuat seperti ini bisa press bertingkat, atau yang kedua seperti ini press bagian dalam ya. Itu contohnya seperti asbak ya, ini bisa. Kemudian yang selanjutnya bisa untuk ini meratakan seperti ini pembuatan kepala palu ya. Terus juga bisa membuat ini ya, tracker untuk menarik laser di as semacam di dinamo. Ini juga di milling atau di press ya. Ya, ini untuk posisi laser di sini untuk menariknya. Kemudian bisa membuat mur siginman atau bau ya. Bisa, jadi di sini bisa nomor berapapun aja bisa. Bisa ya. Mur ya, atau bau ya, terus tracker ya, terus meratakan seperti yang tadi atau bertingkat, atau bisa juga yang selanjutnya sepi ya. Sepi itu seperti as, ini as, sepi ini ya, as, kemudian ini dicoha melengkung seperti ini. Nah, ini yang dibuang, ini bisa mesin press. Baik melengkung begini ataupun ini yang lurus juga bisa ya. Penerus putaran sepi biasanya di motor Vespa ya. Nah, ini udah kemudian benda yang dapat dikerjakan juga ini ya. Cara operasional mesin press 5 ya. Setelah kontak dinyalakan ya, mesin di off ya, on off, kemudian pengaturan putaran yang diinginkan disesuaikan dengan benda ya. Apakah nanti bendanya terbuat dari kayu, bisa dari besi ya, ataupun aluminium ataupun kuningan juga bisa ya. Lagi operasional mesin setelah dirasakan pas, on langsung ya. On, makan ke benda kerja bisa. Maka yang putaran pelan ataupun yang kencang, tambahkan ini dulu ada turunnya berapa mili yang diinginkan ya. Ini mili ya, misalkan kita mau 10 mili 20 mili tergantung benda yang akan kita buat ya. Jadi misalkan diturunkan segini dari posisi ini dari 7, setelah nanti titik 0 berapa, mau 20, tinggal turunkan 20 ke sini ke angka 5, kemudian dikunci. Kurang sedikit nggak masalah ya. Kelima turunkan pakai yang lebih halus. Kalau dirasa pas, kunci supaya tidak naik turun. Baru kita melakukan proses pengerjaan benda kerja ya. Berada nah, matikan berat. Nah, ini operasional. Jadi bisa melakukan pemasangan di rangkum yang selanjutnya. Di sini yang ini tanpa on. Nah, ini rangkumnya. Nah, misalkan ini turun rangkum ya. Turun rangkum pemasangan benda kerja misalkan dari kayu ya, turun di kayu, pasang ya, pasangkan seperti ini. Nah, misalkan pas kencengan ya, set. Nah, selanjutnya tinggal misalkan kita melakukan milih yang pertama, setting. Nah, makanan dari kiri ataupun dari kanan boleh. Kita lihat dulu arah pisaunya ya. Kalau misalkan dari kanan, kita pemakanan berarti ke dalam. Ini akan permukaan ini rata
balik lagi ke sini. Dalam meratakannya, perhatikan pisau harus disesuaikan ya. Ini pisau yang ini terlalu kecil. Nanti kita maunya berapa kali jalan pemakanan dengan kedalaman berapa mili. Ya, misalkan seperti ini. Nah, kita cari titik nol dari ketinggiannya yang rata. Cari titik nol. Nah, misalkan di sini titik nol, berarti angkanya berapa di setting? Di 80 bisa, di 90 boleh. 80, oke, turunkan ke bawah. Posisi 80 misalkan ya. 60. Oke, di lukras Nah, dari sini misalkan 85 lah, misalkan ya. 85. Nah. Oke, 85. Kemudian geser pisaunya. Mau turun berapa mili di sini lihat. 85. Dia turunnya berapa mili? Nah, ternyata di 70. Nah, 76. Ya, dari 85 ke 76. Berarti kurang lebihnya 4 tambah 8 12 mili turunnya ya. Nah, selanjutnya lebar yang akan dikerjakan berapa mili? Nah, itu misalkan ini lebarnya 10 mili, berarti gunakan pisau yang 12 biar 2 kali jalan ya. Setelah ini dirasa pas, mundurkan ya, start awal di sini di luar permukaan yang akan kita ratakan. Kunci, ini pengunci ya. Kalau dirasa pas, turun pengunci set supaya nggak naik ke atas. Nah, itu di on. Nah, tinggal melakukan pemakanan dari sini ke depan. Ingat, pemakanan itu kiri kanan ya, berarti depan belakangnya harus dikunci. Ini ada pengunci depan belakang, ini harus dikunci dulu ya. Lihat, ini pengunci. Nah, ini dikunci dulu supaya tidak ke depan maupun ke belakang. Setelah pakai pengunci baru melakukan pemakanan ke arah kiri sampai selesai. Nah, setelah selesai balik lagi ke sini, balik lagi. Nah, baru ini yang pengunci depan belakang dibuka, pajukan pisau. Nah, pas, kunci lagi. Setelah dikunci, ya, baru melakukan pemakanan lagi ke depan. Selesai, mundurkan lagi, menjauhi benda kerja. Nah, kemudian matikan mesinnya. Nah, tuh. Lihat hasilnya, ya. Lihat hasilnya. Misalkan 2 kali pemakanan, ini lebarnya berapa? Misalkan lebarnya 10, maka pakai pisau yang 12 mili. Gitu. Biar 2 kali jalan, gitu kan? Kalau misalkan pisaunya lebih besar, itu pemakanan bisa 1 kali jalan boleh, 2 kali jalan boleh. Ya, untuk turunnya karena bendanya kayu langsung jadi boleh. Mau misalkan 8 mili, 10 mili bisa. Tapi untuk lebar harus diperhitungkan. Misalkan lebar di sini, sekali lagi kata Bapak, lebar 10 mili, maka pakai pisau yang 12 mili, 1 kali jalan selesai. Gitu kan? Tapi kalau pisaunya 6 mili, lebar yang dimakan 10 mili, pakai pisau yang 6 mili, jadi 2 kali jalan selesai. Jadi majunya 5 mili. Pemakanan itu harus lebih kecil daripada diameter pisau. Nah, bila mana ini udah selesai, nah, ketinggian jangan dirubah. Kita pemakanan ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, di setting lagi yang kedua, kesinikan lagi. Ini mundur lagi ke sini. Ingin sama. Ini 10 mili, ini 10 mili, pakai pisau genap berarti 2 kali jalan. Yang pertama 5 mili, selesai. Yang kedua lagi 5 mili, selesai. Ya, ini cara operasional doang. Ya, bila mana udah selesai, matikan. Ingat, ketinggian tidak boleh dirubah. Ya, tidak boleh dirubah. Nanti sampelnya benda kerja yang baru. Ya, ini hanya sampel doang. Ya. Nah, selanjutnya yang ke-6, macam-macam tool. Ya, lihat sekali lagi. Ini pisau, yang pertama pisau. Ya, pisau end mill, ujungnya rata. Gigi yang ada yang tajam adalah 4 macam. Nah, ini sesuaikan snap ringnya ini.
ya. Ini pas ke sini, ya. Nah, kita lihat di sini berapa mili ini. Alat ukurnya adalah jangka sorong, diukur di sini. Nah, kunci ukur pisaunya langsung bisa, ini kurang lebih 12 mili, ya. Pisau end mill rata, sisi tajamnya ada 4, pakai snap ring yang 12, paskan. Nah, ini penguncinya yang dibuka, ya. Kunci. Nah, kita ke mesin, ya. Ini ke sini dibuka. Ingat, ngebuka ke kiri, berarti ke sini. Set. Nah, untuk ngebuka ini turunkan dulu sedikit. Turunkan. Lihat lubang yang ada di. Nah, ini lubang, lihat lubang. Ini kuncinya. Ini kunci. Tahan ini supaya diam. Cari lubang supaya diam. Nah, ada lubang, masukkan kunci. Ya kan, ada lubang. Nah, masukkan pisau ini lurus ke depan, sampai ngunci. Kunci, udah, baru ini dibuka. Pegang ini buka. Set, buka. Nah, ini kunci, buka ini. Set, buka. Ini, buka ininya. Nah, ini masukkan pisau ini. Set, terkunci. Berarti pisau yang ini yang 12 mili. Ini juga pisau yang 10. Kunci lagi, selesai. Nah, ini pisau end mill yang 12 mili. Sesuaikan snap ringnya. Ada lubang yang kecil. Ini ada yang 6, ada yang 8, ini ada yang 4, ada yang 5 mili. Ya, tergantung nanti disesuaikan pisau yang akan digunakan. Ya, ini pisau end mill, selesai. Terus yang ada lagi pisau yang untuk gear. Nah, ini pisau untuk pembuatan gear motor. Ada alat bantunya lagi, ya. Terus lagi ada pisau yang untuk meratakan permukaan yang luas. Nah, ini pisau baja widya. Lihat, ini pisaunya baja widya, ya. Pisau baja. Ada berapa macam? 1, 2, 3, 4, 5. Ini bisa meratakan sekaligus. Ya, sekaligus meratakan. Pasang ke atas. Nah, jadi nanti ini pasangnya di sini. Ini dibuka lagi dudukan arbornya, pasang yang baru. Ya, ini bisa meratakan luas permukaan. Kalau untuk meratakan misalkan meja miling, ini 1, 2, 3 kali jalan selesai. Kalau pakai pisau ini, pakai pisau ini, lama banget ya. Ini 1, 2, 3, 4, panjang ini berapa, pisaunya berapa, ini 12, berarti kita bisa meratakan 11 mili. Lebar ini dibagi 10. Berapa kali jalan. Tapi kalau pakai pisau ini tinggal dihitung aja nih, 1, sini 2, sini 3, 3 kali jalan, 1, 2, 3, bisa rata, ya. Jadi tergantung dari pisau yang akan kita gunakan, berapa kali pemakanannya, terus berapa lebar yang akan kita ratakan. Di sini kita lihat, ya. Nah, jadi ini pisau. Nah, ini untuk alat bantu yang selanjutnya adalah untuk ganjal, ya. Ganjal mau yang kecil, tipis, lebar. Nah, tergantung nanti di mesinnya. Coba dilihat di sini. Ini untuk diganjalnya, ya. Misalkan seperti ini, ya. Nah, ya. Kita bersihkan dulu pakai alat bantu koas, ya. Bersihkan dulu pakai koas. Nah, bersihkan. Nah, udah itu pasang alat ganjalnya. Ya, seperti ini. Mau berdiri bisa, atau mau tidur di sini bisa. Tergantung nanti benda yang akan kita pasang. Misalkan lagi ini klem, ya, klem C, benda yang udah jadi tuh. Rata, ini rata, ya. Pasang misalkan di sini. Atau misalkan mau yang posisinya gimana pasangnya? Seperti ini bisa. Nah, ini ganjalnya seperti ini. Ya. Nah, ini dimiling. Ini belum dimiling ini. Prosesnya belum. Nah, misalkan seperti ini, tahan, usahakan di tengah-tengah. Nah, ganjalnya seperti ini, pasang. Nah, ini seperti ini caranya. Tak, ada rata atau tidak? Pakai water pass. Nah, ini ada magnet, ya, water pass ini. Tak, lihat posisinya. Kalau yang udara itu di tengah-tengah garis berarti udah rata. Satu lagi ini posisi di sini dan satu lagi posisi di sini. Nah,
rata atau tidak di sini udaranya ya. Misalkan dua permukaan sisi sebelah sini udah rata dan sisi yang sebelah sini sudah rata, baru kita kencangkan ragumnya ini. Set, selesai rata, baru melakukan proses pengerjaan. Ya, jadi ini alat bantu untuk kerataan benang kerja. Ya, jadi alat bantu ini sebutnya untuk rata pemasangan benang kerja, ini ganjalnya. Yang kedua oleh water pass. Mutlak ini harus. Ini ada magnet tempel. Rata sini. Ingat dua arah. Rata di sini dan juga rata di sini. Ya. Nah, ini alat bantu dari pisau. Selanjutnya alat bantu udah. Kemudian macam-macam pisau tuh udah alat bantu. Nah, ini alat bantu yang ini nomor 7. Nah, yang pertama ragum, ya, ragum yang ini yang rata, ragum yang rata. Ini ada sudut, bisa diputar. Nah, sudutnya berapa derajat? Ini ada bahu 1, bahu 2, putar. Sudutnya berapa derajat yang kita inginkan kemiringan dari benang kerja? Ya, ini penguncinya, ini alat kuncinya. Ya, ragum 1, ragum. Yang kedua, rotari. Ini rotari. Yang pertama 1 ragum. Yang kedua rotari atau pembagi segi atau putaran. Nah, ya, pembagi segi pakai ini. Nah, ini hasilnya contohnya. Ya. Ini contohnya segi yang dihasilkan segi 6. Nah, ini untuk pembaginya, alat pengatur pembaginya nih, ya. Alat pengatur pasang segi 6. Mau segi 2 ini segi 2. Pasang segi 2. Nah, untuk proses pembuatan ulir ya, kita di meja biasa, di kerja bangku, di ragum, pakai senai. Kalau memang lebih mahir, ulir ini pakai mesin bubut. Ya. Pakai mesin bubut bisa, ya, atau nanti di ragum di sana gunakan kerja bangku, ragum di meja, bisa membuat ulir dengan menggunakan senai, ya. Nah itu jadi tulisannya lagi alat bantu ragum 1, ragum 2 udah, ini alat bantu, ya, untuk ganjal, tuh, terus alat bantunya lagi. Selanjutnya adalah alat ukur. Alat ukur yang kita gunakan jangka sorong, mereknya Mitutoyo. Jepang asli, Mitutoyo. Panjangnya berapa? Ya. Ini mutlak, alat ukur ini harus bisa. Ya. Untuk anak mesin dari mulai kelas 1 pengenalan alat ukur ini harus bisa. Ya. Selanjutnya alat bantu yang itu water pass. Ya, water pass. Kita Bapak tulis. Rotari udah, ragum, rotari, water pass. Alat ukurnya kita gunakan jangka sorong. Cukuplah jangka sorong. Jangka sorong. Ya, untuk selanjutnya ini banyak. Ini banyak. Ya, alat bantunya. Terus hasil-hasil benang kerja. Ya, kalau pakai ragum, nah ini hasilnya meratakan. Kalau pakai rotari atau pembagi ini hasilnya, ya. Terus ini bisa kepala palu hasilnya. Ini nepal regulator yang uji kom, ini segi 6. Ya, oke. Ini demikian yang Bapak sampaikan. Operasional mesin, bagian-bagian mesin udah, fungsi mesin, jenis pneu yang dibuat, operasional mesin, macam-macam pisau press dan macam-macam alat bantu. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.